Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, pada renungan malam ini mari kita kaji tentang apa itu tadabbur. Tadabbur berasal dari kata dabaro, artinya memikirkan atau merenungkan sesuatu yang luar biasa dari ciptaan Allah. Makanya sering kita mendengar istilah tadabbur alam. Dengan bertadabbur, kita banyak sekali menemukan keajaiban-keajaiban yang sangat mengagumkan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bertadabbur, serta-merta lisan kita mengucapkan Subhanallah, artinya Maha Suci Allah, atau mengucapkan Masya Allah, artinya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita tahu perputaran bumi mengelilingi matahari, atau matahari selalu terbit dari timur. Air laut yang tidak pernah kering dan sebagainya, itu adalah keajaiban alam yang patut kita katakan subhanallah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzina barokna haula. Itu adalah kata-kata tadabbur, bahwa subhanalladzi, yang telah Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dan banyak lagi subhanallah yang lainnya. Sebetulnya kita langsung, kalau kita menceritakan tentang Masya Allah, itu adalah yang masih bisa dijangkau oleh akal manusia. Tentu saja yang subhanallah tadi itu adalah tidak terjangkau oleh akal manusia. Apa yang bisa dikaji dalam akal manusia? Ya, katanya adalah 7 keajaiban dunia. Ada Menara Eiffel, ada Taj Mahal, ada Candi Borobudur. Walaupun itu juga luar biasa, tapi itu atas kehendak Allah, tapi ada proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah pembuatan oleh manusia, yang manusia diciptakan oleh Allah, yang diberi panca indera. Diberi pemikiran, diberi akal, dan diberi pikiran. Itu yang disebut dengan Aki mengucapkan Masya Allah. Sekarang yang berkaitan dengan program kita. Program kita yaitu tentang pengaturan kependudukan, pengaturan kelahiran, pengaturan tata laksana berkeluarga. Kita berusaha, kita berhasil dalam batas-batas tertentu. Namun ada keajaiban-keajaiban yang Allah itu menghendaki seseorang itu berlaku demikian. Pertama, walaupun tidak diusahakan, Allah sudah menentukan orang tidak punya keturunan. Walaupun dia berusaha apapun, itu adalah kehendak Allah.
kita tadabbur saja ya. Kedua, ya, bagi mereka yang sama sekali tidak berusaha, tentu saja ada yang juga berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ini tadabbur. Kemudian yang ketiga, dia berusaha punya anak sedikit. Misalnya punya anaknya 2. Tapi ketika itu dia ditinggal oleh suaminya atau istrinya, dia menikah lagi. Dan ternyata yang dinikahi anaknya juga sudah banyak, dia juga membawa anak. Itu artinya TSR terus bertambah. Inilah suatu proses yang kita katakan Masya Allah. Karena ini bisa dijangkau oleh akal manusia. Atau orang yang senang kawin. Di sini anaknya 2, di sana anaknya 2, ditambah lagi 3. Sedangkan istrinya yang bekas orang lain juga itu sudah begitu berturut-turut. Oleh karena itu kawin cerai ini yang sangat menentukan juga jumlah banyaknya anak. Sehingga kita menentukan usaha kita dan kita menyetap atau menyusun bahwa masalah keluarga di Indonesia ini yang pertama adalah kawin muda, 2 kawin cerai, 3 kawin keluarga miskin, dan keluarga miskin itu juga kehendak Allah. Sehingga menimbulkan kemiskinan yang baru ya, dan akhirnya adalah dependensi rasio yang tinggi. Ini yang kita kaji malam ini, sekali lagi bahwa kita dalam berproses tentu saja ada titik tertentu usaha kita. Tapi kesananya adalah kekuasaan Allah. Mari kita kaji. Aki alhamdulillah dikerjakan sama Allah Subhanahu wa taala tahun 94 pergi haji ke Tanah Suci. Waktu itu jalan dari Jeddah ke Madinah 6 jam, dan juga pada saat kita dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam, hampir 500 kilometer. Saat itu ternyata dari Mekah ke Madinah itu kampungnya cuma beberapa saja. Katakanlah tidak ramai sejalan dari Tangerang ke Serpong atau sekarang dari Aki aja dari Ciwidey ke Bandung itu sudah hampir tidak ada tanah yang kosong yang tidak dirumahi. Ada saja, walaupun di tengah-tengah yang kosong ada orang jualan di situ, membuat lagi komplek-komplek, misalnya yang dulunya pinggir kali Ciwidey, wah sekarang itu sudah restoran-restoran yang sangat tinggi. Tapi ketika aku melihat di antara Madinah dan Mekah itu begitu jarang. Kemudian 2018 di akhir ke sana juga umroh, ternyata masih begitu saja. Padahal negara itu tidak memprogramkan keluarga berencana. Dengan demikian, kajian kita malam ini adalah kita harus tadabbur alam. Tadabbur alam dalam arti sekarang dengan 7,8 miliar penduduk dunia ini variasinya sangat besar. Ada yang penduduknya sedikit, negaranya netral, teraman di dunia adalah Swiss. Walaupun negaranya kecil, tapi dia merajai dunia dari segi produksi jam tangan. Begitulah yang namanya kehidupan. Dan 10 besar penduduk di dunia juga hampir pada umumnya tidak masuk kepada ranking dari sepak bola. China, India, Indonesia, Amerika, Pakistan, Bangladesh, ya, Nigeria, mana lagi kecuali Brazil ya, kecuali Brazil dari 10 penduduk besar dunia. Ini adalah kajian tadabbur. Oleh karena itu, setiap kita pergi kemana saja, mari kita berkaji, bertadabbur tentang kependudukan, tentang proses besar keluarga, sehingga kita menjadi manusia yang berusaha tinggi
Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.